Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 716 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 21 Desember 2022 tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Alai songon hasurunga muna di nasaluhut, di haporseaun, di hata, di parbinotoan, di nas haringgason, di pakaholongi muna di hami, nang songonima hasurunga muna, nang dulaun asinerohaon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kalau Paulus menyatakan dalam 1 Korintus 13, dikatakan di situ tentang kasih. Tanpa kasih, maka semua yang kita lakukan adalah sia-sia. Apapun yang kita lakukan tanpa kasih, maka itu adalah hanya memuaskan ego kita sendiri. Itu sebabnya dalam kehidupan kita diingatkan melalui kelahiran Yesus Kristus di dunia ini sebagai bukti kasih Allah akan dunia ini. Dia telah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, mengambil rupa seorang hamba, meninggalkan kekayaannya supaya dia mampu untuk bersama-sama dengan kita Immanuel. Dan karena dengan menjadi miskin kita menjadi kaya, supaya kita dapat bersukacita dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita dituntut bukan hanya sekedar menerima kasih, tetapi kita dikatakan supaya kita menjadi pelayan-pelayan kasih, pelaku-pelaku kasih kepada orang lain. Dan semua yang kita lakukan itu harus dilakukan sebagai pelayanan kasih yang keluar dari hati yang tulus untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga Paulus pada saat ini mengatakan kepada kita ketika dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Paulus mengingatkan jemaat Korintus ketika mereka dikatakan kota Korintus sebagai pusat perdagangan, pusat budaya pada waktu itu, pusat pengetahuan. Mereka termasuk adalah orang-orang kaya, tetapi dalam kehidupan mereka sering menjadi terkotak-kotak hanya karena keakuan mereka, ego mereka masing-masing. Itu sebabnya di dalam kehidupan mereka bisa mengatakan kebanggaan mereka sudah berkata-kata dengan benar. Mereka sudah bertindak, mereka mempunyai pengetahuan, mereka di dalam iman menjadi seorang Kristen. Tetapi Paulus mau menguji mereka ketika mereka melakukan itu semuanya. Apakah itu di dalam kasih?
Paulus memberikan contoh tentang jemaat Makedonia atau jemaat Filipi. Dikatakan di situ, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka sudah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Satu hal yang dipuji oleh Paulus dari jemaat Makedonia, jemaat Filipi adalah kesanggupan mereka memberikan lebih dari kemampuan mereka sendiri. Saat ini kita ditantang dalam kehidupan kita. Bagaimana kita? Apakah kita sudah seperti jemaat Makedonia? Di mana di dalam kehidupan itu kita juga diingatkan bahwa jemaat Makedonia yang sudah memberi, bagaimana jemaat Korintus, bagaimana keadaan jemaat kita saat ini. Ketika kita di dalam kehidupan kita sudah diberikan Tuhan dengan berbagai talenta. Apakah kita seperti yang dikatakan di situ? Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kamu mempunyai talenta-talenta. Dikatakan di situ, yaitu kekayaan mereka dikatakan dalam iman kita sudah menjadi seorang Kristen. Yang kedua dikatakan dalam perkataan kita dapat berkata-kata, kita dapat berbuat, kita dapat memberitakan. Dalam pengetahuan pengertian itu kita bisa. Dalam kesungguhan untuk membantu, iya, kita mampu karena kita mempunyai tenaga. Dalam kasih-Mu terhadap kami, itu juga dikatakan oleh Paulus. Tetapi dikatakan, hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Artinya semuanya dilakukan untuk menunjukkan, menyatakan kasih Kristus. Saat ini kita mungkin sering terjebak dengan perasaan kita sudah berbuat lebih. Karena apa? Kita ikut. Kita mau dipuji. Kita bahkan ketika kita berbuat, kita sering dalam kehidupan kita jatuh kepada kesombongan yang ingin supaya kita itu disanjung, dipuji, dan dibanggakan oleh orang lain. Kita lupa bahwa apapun yang kita lakukan adalah untuk menyatakan kasih Allah. Pujian itu adalah milik Allah. Oleh karena itu dikatakan semakin rajin dalam pelayanan kasih tanpa menuntut balas dari orang lain, tanpa menjelekkan oleh orang lain, tanpa memandang rendah orang lain, tetapi selalu kita mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, jika kamu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu, katakanlah kami hanyalah hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan yang patut kami lakukan, belum ada yang lebih. Jemaat Makedonia memberikan lebih besar daripada kemampuannya, dan itu dilakukan dengan sukacita tanpa sungut-sungut untuk menyatakan kebenaran Allah, kerajaan Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Iman mereka bertumbuh dan nyata dalam perbuatan sehari-hari. Amin. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami ikut terlibat dalam pelayanan kasih, di mana apapun yang kami lakukan semuanya itu adalah untuk menyatakan kasih Kristus kepada dunia ini, sehingga kami juga menyatakan itu melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami, melalui pengetahuan kami, melalui tindakan kami masing-masing. Terima kasih surga, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkata Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, lakukanlah pekerjaanmu sebagai pelayanan kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Horas